Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan makalah terkait dengan merancang produk jasa. Kotler dan Keller 2012 mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Meskipun definisi di atas bersifat universal dan luas cakupannya, Kotler 2000 mengidentifikasi adanya keberagaman dalam penawaran produk. Menurutnya ada 5 macam kategori penawaran produk. Yang pertama, produk fisik murni, yang kedua produk fisik, yang ketiga hybrid, yang keempat jasa utama, dan yang kelima jasa murni. Sesungguhnya yang dibeli konsumen bukanlah produk semata-mata dalam wujud fisiknya, melainkan pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen yang ditawarkan produk tersebut. Dalam praktiknya, produk berupa kombinasi antara barang dan jasa. Di dalam penawaran jasa terdapat dua tipe barang, yakni support goods dan facilitating goods. Tipe support goods merupakan aspek tangible dalam suatu jasa yang membantu penyediaan jasa, misalnya dalam jasa pendidikan. Sedangkan facilitating goods merupakan barang yang harus tersedia sebagai syarat penyediaan suatu jasa, contohnya jasa penyewaan mobil. Dalam unsur pelayanan pelengkap atau supplementary service ada 8 kelompok yang disebut the flower of service menurut Lovelock 1994. Yang pertama ada konsultasi, yang kedua ada order taking, yang ketiga ada hospitality, yang keempat ada correct taking, yang kelima ada exception, yang keenam ada billing, yang ketujuh ada pembayaran. Kok 7? Dalam unsur layanan pelengkap atau supplementary service yang bisa diidentifikasikan ke dalam 8 kelompok yang disebut the flower of service menurut Lovelock 1994. Yang pertama ada informasi, yang kedua ada konsultasi, yang ketiga ada order taking, yang keempat ada hospitality, yang kelima ada caretaking, yang keenam ada exception, yang ketujuh ada billing, dan yang kedelapan ada pembayaran. Sementara itu, unsur-unsur dalam penawaran jasa atau konsep jasa dapat dijabarkan ke dalam 3 elemen. Yang pertama ada unsur fisik, yaitu elemen-elemen material atau fisik berupa facilitating goods dan support goods. Yang kedua ada manfaat sensual benefits, yakni manfaat-manfaat yang berkaitan dengan panca indera. Yang ketiga ada manfaat psikologis, yakni manfaat-manfaat yang tidak dapat didefinisikan secara jelas dan cenderung ditentukan oleh pelanggan secara subjektif. Level jasa inti atau dikenal pula dengan istilah substantif service atau service konsep merupakan fungsi esensial dari suatu jasa. Fungsi tersebut bisa umum, contohnya seperti solusi atas masalah transportasi, atau bisa pula spesifik seperti restoran yang menyajikan masakan Thailand. Pada prinsipnya tidak banyak perbedaan antara barang dan jasa dan dalam hal inti penawaran perusahaan. Kebutuhan dan keinginan pelanggan bersifat intangible atau tidak dapat dilihat. Penawaran harus dikembangkan, diproduksi, dan dikelola atas dasar manfaat bagi pelanggan, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pemahaman mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan. Untuk itu diperlukan common view atau perceptual congruence antara perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya yaitu level jasa sekunder. Sebagaimana telah dikemukakan, level jasa sekunder mencerminkan tangible dan augmented product. Meskipun tidak ada tangible product level pada jasa seperti halnya dalam konteks produk fisik, tidaklah berarti bahwa tidak mungkin augmented service level ditentukan. Pada augmented service level, penyedia menawarkan manfaat tambahan untuk memenuhi keinginan tambahan dan atau untuk mendiferensiasikan produk dari produk pesaing. Manfaat ini tercermin pada aspek-aspek yang berkaitan dengan cara mendistribusikan atau menyampaikan produk, misalnya instalasi, pengiriman, penyediaan, kredit, dan layanan jual beli. Selanjutnya yaitu persepsi konsumen terhadap atribut jasa. Ketidakberwujudan dan kompleksitas jasa berpengaruh terhadap cara konsumen mengevaluasi jasa mereka beli dan memberikan wawasan mengenai cara memasarkan berbagai tipe penawaran.
Kualitas jasa yang bersifat tangible umumnya lebih mudah dievaluasi ketimbang kualitas jasa yang sangat intangible. Atribut yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi barang sebagian besar adalah search qualities, yaitu atribut atau karakteristik yang bisa dievaluasi pelanggan. Contohnya harga. Jasa yang lebih bersifat intangible memiliki lebih banyak kompetensi experience qualities, yaitu karakteristik atau atribut yang hanya bisa dievaluasi setelah pembelian. Hal ini mempengaruhi pembeli dan akibatnya pemasar harus memberikan berbagai macam jaminan dalam kasus tertentu. Dikutip dalam Keller mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, simbol, atau desain atau kombinasi di antaranya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang dan jasa para pesaingnya. Terdapat 3 tipe utama merek di mana masing-masing memiliki citra merek yang berbeda. Yang pertama ada atribut brand, yakni merek-merek yang memiliki citra yang mampu mengkomunikasikan keyakinan, kepercayaan terhadap atribut fungsional produk. Yang kedua ada appreciational brand, yaitu merek-merek yang menyampaikan citra tentang tipe orang yang membeli merek bersangkutan. Yang ketiga ada experience brands, mencerminkan merek-merek yang menyampaikan citra asosiasi dan emosi bersama. Dalam konteks pemasaran jasa, mengajukan model service branding yang terdiri atas 6 komponen, yaitu presented brand perusahaan, komunikasi merek eksternal, brand awareness, brand meaning, pengalaman pelanggan dengan perusahaan, dan ekuitas merek. Selanjutnya ada strategi produk jasa. Jarang ada organisasi jasa yang bisa bertahan lama dengan hanya menawarkan satu jasa terspesialisasi. Biasanya bauran produk ditawarkan dalam rangka memuaskan berbagai macam kebutuhan dan keinginan pelanggan. Rentang jasa yang ditawarkan sebuah organisasi jasa terdiri dari beberapa komponen berdasarkan matriks ekspansi pasar atau produk yang dikembangkan Igor Ansoff. Terdapat 4 alternatif strategi produk jasa yang tersedia di berbagai setiap perusahaan jasa. Yang pertama ada penetrasi pasar atau market penetration. Yang kedua ada pengembangan pasar atau market development. Yang ketiga ada pengembangan jasa atau service development. Yang keempat ada diversifikasi. Berikutnya pengembangan jasa baru. Salah satu kemungkinan hasil analisa dan evaluasi terhadap bauran produk yang sudah ada adalah kebutuhan untuk memperluas tentang jasa guna merespon dinamika lingkungan bisnis organisasi jasa. Situasi-situasi yang menuntut perkembangan jasa baru itu meliputi bila jasa utama telah mencapai tahap kedewasaan dalam siklus hidupnya dan kemungkinan besar akan bakal masuk ke tahap penurunan sehingga jasa dibutuhkan untuk mempertahankan penjualan. Berikutnya adalah jasa baru dikembangkan sebagai wahana untuk memanfaatkan kapasitas menganggur. Sebagai contoh, manajemen hotel bisa merancang jasa baru seperti ruang rapat atau lokal karya untuk mengisi kamar hotel yang kosong selama periode sepi. Jasa baru bisa berguna untuk menyeimbangkan portofolio penjualan organisasi saat ini dan pada gilirannya menekan risiko ketergantungan pada hanya sedikit jasa yang ditawarkan dalam rentan jasa. Dalam rangka menjalin dan mempertahankan relasi dengan para pelanggan, organisasi jasa baru harus meluncurkan jasa-jasa baru agar menyediakan portofolio jasa yang komprehensif. Ada peluang bagi organisasi untuk memuaskan kebutuhan yang belum terpenuhi melalui suatu jasa baru. Peluang ini bisa muncul sebagai akibat bersaing meningkatkan pasar tersebut
atau karena adanya permintaan tertentu dari besar untuk teras. Karakteristik intangibilitas jasa mengandung makna bahwa para penyedia jasa cenderung dapat dengan mudah menghasilkan berbagai variasi jasa. Modifikasi atau perubahan terhadap penawaran jasa dapat dilakukan dengan mudah dan cepat oleh setiap karyawan jasa individu bahkan tanpa persetujuan manajemen. Dengan demikian istilah jasa baru mengandung makna mulai dari perubahan minor atau atas jasa yang sudah ada sehingga inovasi besar-besaran. Paling tidak ada 5 tipe jasa, yaitu style change, service improvement, service line extension, new service, and major innovation. Dalam pembentukan jasa baru ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu adanya pemunculan ide. Ide jasa baru bisa bersumber dari internal, misal dari manajemen puncak atau karyawan, maupun sumber eksternal dari konsultan, pelanggan, pemasok, kontributor, publikasi, pesaing, dan lain-lain. Selain itu, pelanggan juga merupakan sumber gagasan lainnya yang tidak kalah penting identifikasi. Kebutuhan personal mereka bisa dimasukkan ke banyak gagasan baru. Selanjutnya adalah penyaringan ide. Tahap ini merupakan aktivitas mengevaluasi ide-ide yang muncul dan mengidentifikasi gagasan-gagasan yang tidak sesuai dengan tujuan sumber daya organisasi. Biasanya berbagai karakter ia tetapkan, misalnya relevansi dan kontribusi suatu gagasan terhadap citra organisasi agar ide yang beraneka ragam dapat dibandingkan. Akan tetapi, setiap perusahaan beroperasi dalam lingkungan masing-masing, oleh sebab itu tidak ada standar khusus kriteria evaluasi yang berlaku universal. Dengan kata lain, setiap perusahaan memiliki kebijakan penyaringan ide tersendiri dan tingkat formalitasnya bervariasi atas perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan dan pengujian konsep. Ide-ide yang lolos dari tahap penyaringan perlu diterjemahkan ke dalam konsep-konsep jasa yang kemudian diujikan pada sekelompok pelanggan sasaran. Oke, berikutnya adalah analisis bisnis. Ide yang dikemukakan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam proposal bisnis. Kemungkinan sukses dan gagalnya analisa, demikian pula sumber daya yang dibutuhkan seperti sumber daya manusia, sumber daya fisik ekstra, dan lain-lain. Pada tahap ini banyak di antara faktor-faktor penentu sukses finansial jasa baru yang tetap bersifat spekulatif. Ya, spekulatif itu apa? Spekulatif itu adalah suatu kepastian yang belum tentu, yang belum pasti. Jadi bisa dibilang spekulatif itu adalah angan-angan. Berikutnya adalah pengembangan. Tahap ini merupakan tahap penerjemahan gagasan dalam tahap ini merupakan tahap penerjemahan gagasan dari jasa aktual yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Berikutnya adalah komersialisasi. Tahap ini organisasi jasa baru memutuskan kapan, di mana, kepada siapa, dan bagaimana mengintroduksi jasa tersebut. Pada kesimpulannya dari pengembangan jasa baru adalah secara konseptual dari beberapa model proses pengembangan produk atau jasa, yaitu menurut Tosca, Ulrich, Crawford, dan Lovelock, masing-masing mempunyai tahapan-tahapan yang berbeda secara detail, walaupun secara garis besar ada yang memiliki kesamaan. Oke, ini persembahan dari diskusi dari kelompok kami. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa diajukan, atau mungkin ada yang masih bingung, atau mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah. Mungkin kalau ada teori yang salah dari diskusi kami bisa dibenahi. Di sini kita belajar bareng-bareng ya, bukan untuk
menunjukkan siapa yang terhebat dan siapa yang terpintar. Jadi ya kalau ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.